Jepang masuk ke Indonesia, Belanda telah melakukan penjajahan terhadap bangsa Indonesia dengan menerapkan sistem kerja paksa yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia untuk bekerja tanpa mendapatkan upah dari pekerjaan yang diperintahkan oleh Belanda kala itu. Pada 1 September 1939, Perang Dunia Kedua dimulai. Jepang dan Belanda berada di kubu yang saling berhadapan. Jepang di blok fasisme, sedangkan Belanda menjadi bagian dari sekutu. Disebabkan serangan Jepang yang bertubi-tubi, menyebabkan Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang melalui Perjanjian Kalijati. Setelah Jepang berhasil membuat Belanda menyerah, Jepang melakukan segala cara untuk menarik simpati rakyat Indonesia dengan menerapkan praktik gerakan Romusa di Indonesia dengan tenaga buruh kerja paksa yang lagi-lagi melibatkan rakyat Indonesia. Jepang selama kurang lebih 3,5 tahun telah menjajah bangsa Indonesia. Banyak kerugian, kesengsaraan yang ditimbulkan, semua diarahkan demi menguasai kekayaan alam Nusantara untuk kebutuhan perang dan industri bagi Jepang. Hal ini menyebabkan kehidupan masyarakat Indonesia tersiksa, begitu pula dengan sumber daya alam yang terkuras. Setelah peristiwa ngeboman, 3 tokoh Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Raji Manwedio Diningrat, dipanggil oleh Marsikal Terauchi di Dalat, Vietnam. Kedatangan saya ke sini untuk membicarakan tentang undangan Terauchi kepada kita untuk menuju ke Dalat, Vietnam. Untuk apa kita ke sana? Kita ke sana untuk membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia. Esok harinya, Soekarno, Bung Hatta, dan Rajiman telah sampai di Dalat, Vietnam. Di sana, Jenderal Terauchi memberikan 3 keputusan, yaitu pembentukan PPKI, pengangkatan Soekarno sebagai ketua PPKI dengan Muhammad Hatta sebagai wakilnya, serta untuk membicarakan keputusan Jepang. Pertemuan tersebut hanyalah tipu muslihat dari Jepang untuk membuat bangsa Indonesia tidak memberontak. Setelah menyelesaikan pertemuan, Soekarno dan yang lain pun kembali ke Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Tokyo, Jepang. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan golongan muda mendengarkan kabar ini melalui radio BBC. Pada hari yang sama, pada tanggal 15 Agustus 1945, para golongan muda mendesak golongan tua untuk memproklamasikan Indonesia segera, namun gagal. Para golongan muda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Raya Cikini, nomor 71, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Melalui pertemuan ini, mereka lalu bersepakat untuk menculik Soekarno dan Hatta, lalu membawa mereka ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4 waktu Indonesia Barat di kediaman Soekarno. Soekarno, ada di sana. Ayo, Anda harus ikut dengan kami ke Rengas Dengklok. Coba kita kalian. Berapa muda, Bung? Kami bilang kata, mau banget. Kanan. Rombongan golongan muda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah jauh. Sebenarnya, apa maumu? Sehingga bawa saya kemari. Kami ingin Anda dan Bung Karno untuk segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno, Hatta, kita sudah di sini. Udah berantakan. Kita mau paten juga. Dan sekarang ada main sebentar.
Kami, para golongan muda, ingin hadiah kami seni, bukan hanya dari Jepang. Kebenaran bohong kita mereka ada Jepang. Di sisi lain, pada hari yang sama, pukul 8 pagi, Soebarjo panik setelah mengetahui hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius. Soebarjo lalu menginformasikan hilangnya dua tokoh penting ini kepada Laksamana Selamat pagi Maeda. Laksamana Maeda. Kami ingin memberitahukan bahwa dua tokoh penting yaitu Soekarno dan Hatta telah menghilang. Tidak, Maeda. Saya tidak mendengar kabar itu. Jika benar begitu, saya akan memberitahukan kabar ini kepada para tokoh lainnya. Terima kasih banyak atas bantuannya dalam membantu pencarian Soekarno dan Hatta. Setelah mengetahui keberadaan Soekarno dan Hatta, Soebarjo segera menuju ke Rengas Dengklok. Hei nak, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Maaf Pak, saya. Baik kalau begitu, baiklah. Pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Keputusannya adalah kita akan melaksanakan kemerdekaan Indonesia tanpa bantuan tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok? Pasukan para pemuda Jakarta sudah bersiap. Baiklah, kita akan melaksanakan besok. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua dan muda kembali ke Jakarta untuk membahas rencana proklamasi kemerdekaan. Berlakunya jam malam menyebabkan pihak hotel tidak dapat menyediakan tempat rapat. Tak putus asa, Soebarjo menghubungi Laksamana Maeda untuk menyediakan ruang rapat. Selamat malam, Laksamana. Yang kita siapkan ruang rapat. Saya harap Anda bisa membantu kami dalam mencari ruang rapat guna mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Setelah tiba di rumah Laksamana Maeda, keesokannya Soekarno Hatta, Maeda, dan Miyoshi mendatangi rumah Mayor Jenderal Nishimura untuk mengadakan pertemuan. Jepang Jawa. Saya di sini amat Jepang dan dapat memberikan izin pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Dengan menyerahnya Jepang pada kemerdekaan yang telah dijanjikan kepada Indonesia oleh Jepang. General, kita telah Jepang tidak bisa menepati janji yang pada Indonesia, maka kami laksanakan bangsa Indonesia akan menepati janji kami sendiri. Bang, tidak perlu membantu rakyat Indonesia ataupun anak rakyat untuk kepentingan Indonesia. Jepang terpaksa menyerah pada Jepang mendapatkan nasib yang lebih baik setelah kalah dalam perang dan perang tersebut. Sebasan, apakah berjanji untuk kekuatan samurai? Sekali lagi saya tegaskan, kami rakyat Indonesia tidak akan menyerah sedikit pun untuk melaksanakan kemerdekaan Indonesia meskipun dalam situasi yang berubah.
pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, di ruang makan Rumah Laksamana Maeda berkumpul Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo untuk merumuskan naskah proklamasi. Namun, timbul pertentangan mengenai penandatanganan naskah proklamasi. Pada hari Jumat pagi pukul 10 waktu Indonesia Barat, masyarakat Indonesia berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno yang berlokasi di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soekarno dan Muhammad Hatta keluar ke serambi kanan depan rumah diikuti oleh Fatmawati. Soekarno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Bendera siap! Kepada bendera merah putih, hormat! Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan